dibuka dengan suara Pak Bagong yang menjelaskan kerasnya perjalanan anak laki-laki untuk menjadi pria Spartan sejati, di mana setiap bayi laki-laki yang baru lahir akan diperiksa oleh seorang dukun. Jika bayi yang terlahir cacat atau terkena sindrom joget, maka bayi tersebut akan dibuang ke jurang yang penuh dengan tulang belulang. Ketika anak beranjak umur 5 tahun, mereka mulai dilatih bertarung oleh prajurit Spartan, dan setelah menginjak umur 7 tahun, mereka dipisahkan dari ibunya untuk dilatih keras seperti hewan sampai koet dan cambuk sampai tak merasa sakit. Saat anak-anak beranjak remaja, mereka dilepaskan ke hutan bersalju untuk belajar bertahan hidup. Sepanjang sejarah, ada salah satu anak bernama Leonidas yang tak sengaja bertemu dengan serigala buas. Dia memancing serigala masuki lorong tebing sempit, kemudian membunuhnya dengan kayu runcing. Leonidas lalu pulang ke kampung halaman sambil membawa kulit serigala yang ia bunuh, dan berkat keberadaannya, Leonidas diangkat menjadi raja Spartan oleh ayahnya sendiri yang juga merupakan raja Spartan. Lanjut video. Hari menjadi bulan dan bulan menjadi tahun. Kini Leonidas sudah mempunyai istri bernama Gorgo dan dikenai anak laki-laki bernama Flesτερus. Pada suatu hari, sekelompok orang dari Persia mendatangi tanah Spartan untuk menemui Raja Leonidas. Sekelompok tersebut dipimpin oleh pria gak tahu namanya yang memperlihatkan beberapa kepala tengkorak berbagai raja-raja yang ia sudah bunuh. Setelah mereka bertemu, Leonidas gak tahu namanya menjelaskan kalau kedatangannya atas perintah Raja Persia yang bernama Xerxes, yang mengaku sebagai dewanya para dewa. Dewa Xerxes juga merupakan raja paling berkuasa dan sudah mengambil alih beberapa negara untuk tunduk kepadanya. Nggak tahu namanya lalu mengatakan kalau Xerxes ingin mengambil alih Spartan, meminta Leonidas untuk tunduk kepada Xerxes. Tentu saja Leonidas menolak sambil mengatakan kalau dirinya tak terima jika wanita dan anak-anak jadi budak. Gak tahu namanya lalu kembali memperingati Leonidas agar tak melakukan penolakan karena itu bisa berujung perangan. Warga Spartan mati semuanya. Ia juga mengatakan kalau Xerxes dan ratusan ribu pasukan lainnya sedang dalam perjalanan ke sini. Leonidas yang tak pernah menantang Xerxes lalu menendang tak tahu namanya beserta kelompoknya ke dalam lubang. Mengetahui kalau katanya akan diserang raja, Leonidas pun pergi kuil-kuno di atas tebing untuk berkonsultasi kepada Ephor yang merupakan iman para dewa dan memiliki bentuk tubuh tak normal dari manusia biasa. Di Sparta memang ada sebuah adat yang bahkan harus izin kepada Ephor sebelum pergi berperang. Setelah bertemu Ephor, Leonidas minta izin untuk berperang nanti besok dan menjelaskan bagaimana ia akan menyerang Persia dari gerbang utara. Hal ini lebih disesuaikan untuk menahan pasukan Persia. Namun hal itu ditolak oleh Ephor karena ritual suci karena akan segera tiba tepat akhir bulan ini. Leonidas terus memohon kepada Ephor sambil memberikan sekarung emas agar Ephor mau mengizinkan peperangan. Melihat sekarung emas, Ephor pun menuruti kemauan Leonidas. Namun sebelum itu, Ephor harus memastikan terlebih dahulu yang dipaksa tinggal bersama Ephor. Ephor lalu membacakan mantra kepada Oracle yang membuat Oracle menari roh-roh leluhur mereka. Setelah itu, Ephor mendekati Oracle untuk mengetahui jawabannya. Oracle mengatakan tentang kebenaran, itu Spartan akan jatuh dan Leonidas tak boleh berperang. Jalan satu-satunya ialah surrender. Melanggar pernyataan tersebut, Leonidas pun pergi. Ia pergi dari kuil dan memutuskan untuk membangkang perintah Oracle. Setelah Leonidas pergi, utusan dari Raja Xerxes datang menemui Ephor. Ia memberikan emas bergambar kepala Xerxes dan ternyata Ephor sebelumnya sudah bersekongkol dengan Persia untuk mencegah Leonidas berperang. Tak cuma Ephor, salah satu dewan anggota Spartan bernama Theron juga terlibat dalam pengkhianatan ini.
Di dalam perjalanan menuju utara, mereka bertemu dengan pasukan lain dari Argadian. Pemimpin Argadian bernama Dexos mengatakan kalau dirinya bergabung dengan Spartan. Namun Dexos terkejut ketika melihat pasukan Spartan hanya 300 prajurit. Leonidas selalu bertanya kepada beberapa prajurit Argadian tentang profesinya. Beberapa prajurit Argadian menjawab kalau profesinya sebagai tukang besi, perdagangan cilok. Kemudian Leonidas bertanya kepada 300 prajurit Sparta tentang apa profesi mereka. Mereka pun kompak menjawab dengan kata Setelah itu Leonidas mengatakan kalau dirinya memiliki prajurit lebih banyak daripada Dexos. Pasukan Argadian dan Sparta lalu pergi menuju utara bersama-sama. Di tengah perjalanan, beberapa Spartan tiba-tiba melihat seseorang sedang mengamati mereka ada di atas tebing. Leonidas pun mengatakan, kalau dari tadi kita memang sudah diikuti olehnya. Rombongan Spartan dan Argadian kini telah sampai di sebuah desa yang baru saja dihancurkan oleh pasukan Persia. Di saat itu juga datanglah seorang bocil yang secara langsung menghampiri raja Leorida kalau semua raja warga dibunuh oleh pasukan Xerxes. Namun pasukan tersebut memiliki makhluk mengerikan dari kegelapan. Gak lama kemudian si bocil meninggal di pangkuan Leonidas. Semua Spartan sangat terkejut ketika melihat tumpukan warga mati yang tertempel di sebuah pohon. Di sisi lain, Ratu Gorgo menemui salah satu anggota dewan bernama Kunjung yang setia kepada raja. Gorgo menanyakan kepada Kunjung apakah anggota dewan akan mengirim pasukan Spartan untuk membantu Leonidas. Kunjung pun mengatakan kalau dirinya tak memiliki kewenangan jika anggota yang lain tidak setuju. Akan tetapi Kunjung akan membantu Gorgo dengan mengadakan pertemuan dalam 2 hari ke depan. Di pertemuan itu Gorgo harus meminta ke semua dewan untuk membantu Leonidas. Kita kembali ke pasukan lautan perbatasan. Menjelang malam, Dewa Zeus mengirimkan hujan badai ke lautan dan menghantam ratusan kapal milik Persia yang membuat sebagian pasukan Persia mati di laut. Namun pagi harinya, pasukan Arkadia menemukan kalau pasukan Persia sudah membangun base camp di pantai utara, yang berarti pasukan Persia benar-benar sangat banyak dan semakin bertambah. Walaupun tadi malam dihantam badai, melihat jumlah musuh yang sangat banyak, para Spartan pun tertawa karena baru kali ini mereka mendapatkan lawan yang setimpal. Saat pasukan Spartan mendirikan tembok batu, mereka didatangi seseorang, utusan dari Xerxes yang meminta Spartan untuk tunduk kepada Xerxes. Utusan tersebut lalu mengatakan kalau tembok batu yang Spartan dirikan tidak ada gunanya untuk melawan pasukan Xerxes. Namun melihat lebih detail lagi, si utusan mengetahui kalau di antara batu tersebut terdapat mayat pasukan Xerxes yang sebelumnya ditugaskan untuk mengintai Spartan. Si utusan pun marah dan mulai mengeluarkan cambuknya. Magneto dengan siap menyergap lalu memenggal tangan utusan tersebut. Setelah itu ia membunuh si utusan beserta anak buahnya. Sedangkan Leonidas dan Kapten terlihat sedang mendiskusikan penyerangan yang akan mereka lakukan. Leonidas lalu mengatakan tentang tujuan tembok batu tersebut untuk memancing pasukan Persia ke jalan yang lebih sempit. Hal ini merupakan strategi Leonidas saat membunuh serigala di tebing. Di waktu yang sama, seseorang yang mengikuti Spartan muncul di depan Leonidas. Ia adalah Achilles. Si monster punggung bungkuk. Achilles mengatakan ke Leonidas bahwa ada celah lain yang bisa dilewati Persia dan disitulah kita bisa menyerangnya. Achilles juga mengatakan kesediaannya berperang bersama Spartan. Namun tentu saja Leonidas sudah mengajaknya karena dia tidak mampu mengangkat tangan tersebut karena mengancam nyawanya. Mengatakan kalau dirinya tak boleh berperang, Achilles pun kesalahan maki-maki Leonidas kalau kau salah menilai orang. Perang pun dimulai. Pasukan Spartan terlihat berbaris dalam sela-sela batu dan menunggu serangan dari pasukan Xerxes. Lalu berhenti di jarak 100 meter dari pasukan Spartan. Kemudian salah satu komandan kembali memperingati Spartan untuk menyerah kepada Xerxes.
Namun saat itu juga sebuah tombak dari Spartan terbang dan menusuk pasukan Xerxes dan mulai berlari ke barisan Spartan. Ketika pasukan Xerxes mendobrak, Leonidas memerintahkan semua prajurit untuk mendorong lalu menusuknya tombaknya ke pasukan Xerxes. Hal yang tersebut berhasil membunuh barisan depan dan terus sampai ke barisan terakhir. Saat pasukan musuh tinggal sedikit, prajurit Spartan mendorong mereka ke sisi jurang yang membuat mereka semua mati tersisa jatuh ke laut. Setelah itu, sisa pasukan Persia menembakkan ribuan panahnya ke arah prajurit Spartan dengan tombak. Prajurit Spartan pun menutupi mereka, dan hal itu berhasil menghindari ribuan panah menancap di tubuh mereka. Setelah tembakan panah selesai, mereka dihadapkan dengan pasukan berkuda. Namun tentu saja pasukan berkuda bukan tandingan Spartan. Dengan singkat, mereka berhasil membunuh semua pasukan kuda tanpa menyisakan satupun yang hidup. Salah satu prajurit lalu memberitahukan kalau ada segerombol pasukan Persia sedang menuju kemari. Namun mereka berjumlah sedikit dan ada Raja Xerxes di tengah mereka. Leonidas pun tahu kalau ingin bertemu dengannya. Setelah Leonidas dan Xerxes bertemu, Xerxes kembali menawarkan Leo kesempatan untuk tunduk kepadanya. Jika Leo menurut, maka ia akan memberikan jenderal serta kekayaan yang melimpah. Xerxes kemudian kembali ke base camp dan siap untuk melakukan penyerangan berikutnya. Di sisi lain, Ratu Gorgo bertemu kembali dengan Kuncung di dekat sumur warga. Kuncung mengatakan kepada Gorgo kalau satu-satunya anggota dewan yang bisa menolong Gorgo adalah Teron, karena Teron merupakan orang yang sangat berpengaruh di dalam dewan Sparta. Kita kembali ke Leonidas, di mana Leonidas dan prajuritnya kembali membuat tembok kedua dengan mayat-mayat pasukan Xerxes. Pada malam harinya, pasukan Xerxes mulai berdatangan. Namun kali ini Xerxes menggunakan prajurit abadi khas Persia yang memiliki monster tanpa jiwa dan juga topeng emas di wajahnya. Saat salah satu pasukan abadi mendekati tembok mayat, pasukan Sparta langsung mendorong tumpukan mayat ke arah berlawanan, yang kemudian dilanjut dengan menusuk-nusukan pasukan abadi dengan tombak. Di pertempuran kali ini, beberapa prajurit Spartan gugur, namun sebagian ia masih hidup berhasil menguasai pertempuran. Leonidas lalu dihadapkan dengan monster tanpa jiwa. Awalnya Leonidas kewalahan, namun setelah Leo membeli item War Axe, ia pun berhasil membunuh monster tersebut. Dari kejauhan, Xerxes terlihat melewati kekalahan pasukan abadi. Xerxes mulai merasakan takut ketika prajurit Spartan menebas-nebas pasukannya sambil berteriak "Hora!". Di hari berikutnya, Spartan menghadapi pasukan-pasukan aneh dari Persia, termasuk badak besar. Namun badak tersebut sangat mudah dikalahkan ketika tombak Manchester menancap di kepalanya. Lanjut part selanjutnya. Di pertempuran berikutnya, Spartan dihadapkan dengan pasukan Magic Damage yang menggunakan merchant sebagai senjatanya. Namun lagi-lagi, Spartan berhasil mengalahkan mereka dengan sedikit tabu dan karbit di atasnya. Setelah itu, Spartan dihadapkan dengan pasukan gajah-gajah raksasa, akan tetapi mereka tak ada gunanya setelah Spartan menggiringnya ke tepi jurang. Melihat pasukannya kalah, Xerxes pun menyingkirkan para jenderalnya dengan memenggang kepala jenderal yang kalah melawan Sparta. Di pertempuran berikutnya, putra Kapten Artemis tersengaja bengong yang membuat kepalanya terpenggal oleh musuh.
Hal tersebut membuat Artemis menangis bahagia. Ia ngamuk di hadapan musuhnya dan harus ditarik ke barisan belakang agar tak terbunuh seperti anaknya. Di sisi lain, Helvetius terlihat berjalan menemui Xerxes di ruangan penuh dengan cacing kremi. Kedatangan Elfi atas kesini ternyata ingin menjadi sekutu Xerxes. Xerxes pun menerima Helvetius, namun dengan syarat tunjukkan jalan prajurit Spartan berikutnya agar pasukan Persia bisa mengepung mereka. Helvetius pun dengan senang hati memberitahu Xerxes serta memintanya seragam prajurit. Di tempat lain, Ratu Gorgo manggil Theron untuk membantunya agar anggota dewan lain setuju mengirim bala bantuan ke Raja Leonidas. Theron lalu mengatakan kalau dirinya akan membantu Gorgo jika Gorgo mau memberikannya Thamia, dan dengan terpaksa Gorgo pun menurutinya. Kita kembali ke Leonidas dan kawan-kawannya, di mana di Exos ini memberikan informasi kalau Persia sudah tahu rencana kita selanjutnya. Jika kita maju, maka sama saja dengan bunuh diri. Leonidas lalu menegaskan kalau dirinya tak takut dengan Persia. Ia tetap maju walaupun harus berujung kematian. Dexos yang kena mental pun memutuskan untuk mundur bersama pasukannya. Setelah Dexos pergi, Leonidas berpidato di depan prajuritnya, di mana seorang prajurit Spartan harus berjuang. Leonidas kemudian memanggil salah satu prajurit bernama Delios untuk kembali ke rumah dan menceritakan kisah 300 prajurit Spartan yang berjuang memerangi 300.000 pasukan Persia. Leonidas lalu memberikan kalung dari istrinya kepada Delius dan memintanya untuk memberikannya kepada istrinya. Delius pun menurut perintah Leonidas dan pergi ke rumah dengan mengendarai rusa. Pagi harinya, pertemuan anggota dewan pun dilaksanakan. Ratu Gorgo lalu memberikan pidato dengan perjuangan Raja Leonidas demi mempertahankan kota Spartan. Gorgo juga meminta kepada semua dewan agar mau mengirimkan bantuan kepada Leonidas. Saat itu juga, Theron menyambung pidato Gorgo. Theron mengatakan kalau Gorgo tidak menggambarkan seorang ratu karena tadi malam ia memberikan mainan Thamia kepada Theron. Padahal Gorgo sudah tahu mainan Thamia saat dilarang di kota Spartan. Mendengar perkataan Theron, Gorgo pun marah. Ia mengambil pedang milik penjaga dan langsung menusuknya ke tubuh Theron. Saat itu juga, puluhan koin emas bergambar Xerxes berjatuhan dari tubuh Theron dan disinilah terbongkar kalau selama ini Theron telah mengkhianati Spartan. Karena sudah tahu langkah Leonidas, selanjutnya pasukan Xerxes pun akhirnya berhasil mengepung Leonidas. Leonidas terlihat berdiri tegak di depan Xerxes, sedangkan sisa pasukannya berlindung di balik perisainya. Salah satu anak buah Xerxes lalu memberikan kesempatan terakhir pada Leonidas untuk tunduk kepada Xerxes. Dengan berat hati, Leonidas pun mulai melepaskan perlengkapan perangnya, kemudian berlutut di depan Xerxes. Saat Xerxes berdiri dari kursinya, Leonidas langsung bangun, lalu melemparkan tombaknya ke arah Xerxes. Sayangnya, tombak yang Leonidas lempar tadi mengenai lanjut Xerxes. Pasukan Xerxes lalu menyerang Spartan dengan berbagai senjata, termasuk panah. Sebagian Spartan mati dan sebagiannya lagi sekarat. Magneto lalu menghampiri Leonidas sambil mengatakan kalau dirinya sangat beruntung bisa mati terhormat di samping rajanya. Setelah itu, jutaan anak panah terbang menutupi sinar matahari dan jatuh tepat di kuburan prajurit Spartan, termasuk Leonidas. Delius kini sudah sampai di rumah. Ia bertemu dengan Ratu Gorgo dan memberikan kalungnya kepadanya. 1 tahun kemudian, Delius terlihat memimpin prajurit Spartan sambil menceritakan perjuangan Raja Leonidas dan 300 prajuritnya. Delius juga mengatakan kalau kita akan berperang melawan Xerxes. Namun kali ini bukan 300.000 prajurit yang akan berperang, melainkan 10.000 prajurit Spartan dan 30.000 pasukan di seluruh Yunani. Film pun bersambung.